alhamdulillah kita diberikan umur sampai malam hari ini. Kita sehat, ya kan? Ini sebuah nikmat yang luar biasa yang perlu kita optimalkan kembali untuk Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada nikmat ilmu kita, ada nikmat harta kita, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Ya, sekalian, kalau kita merenungkan kembali ya kemarin di tanggal Agustus ya kaitan dengan kemerdekaan bangsa ini atau negara kita ini yang ke-80 yang tagline-nya adalah BRI. Apa itu? Ya. B-nya bersatu berdaulat. Kemarin diuji dengan demo, ya kan? Ada pembakaran, ada penjarahan. Bapak Ibu, pembakaran haknya orang lain atau mungkin haknya pemerintah? Boleh atau enggak? Halo, ya haram. Kemudian juga penjarahan saudara kita, meskipun dia salah. Kemudian kita ambil hartanya, kita ambil. Ini juga diharamkan. Al-Muslim, nah ini pas juga tema kita. Kemarin kan kita kaji. Adab seorang Muslim pada Muslim yang lain. Ilmu monggo. Ya kan? Menyampaikan aspirasi kaitan dengan kritik, silakan. Dan itu dilindungi oleh Undang-Undang nomor 9 tahun 1998. Sebenarnya ya, corongnya adalah ya legislatif. Itu corongnya rakyat yang ke situ. Tapi masalahnya legislatif ini ada masalah juga, gitu ya. Ya kan? DPR ada masalah. Ya. Seharusnya kan kita sampaikan kepada legislatif yang ada. Kenapa? Dia untuk ada tugas yang di situ. Nah, ini permasalahan yang luar biasa ini ya. Dijawab sekalian. Kemudian tadi saya katakan, D-nya tadi bersatu berdaulat, artinya rakyat sejahtera. Nah, jangan juga tiba-tiba ada kenaikan pajak tinggi, kondisi ekonomi beda, gitu. Harus dilihat juga itu kan. Nah, ini juga permasalahan yang mengakibat ada sebuah akibat, sebab ada akibat. Ya. Kemudian juga Indonesia yang maju. Ada yang tanya, kenapa adil makmur nggak di situ, nggak ada disebutkan, mungkin tersirat kan. Dan itu sebenarnya makna dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita. Indonesia, negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur, gitu. Kemudian kenapa tujuan dibentuk pemerintahan yang ada? Sejak dulu harus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian juga dibentuk pemerintahan ini untuk memajukan kesejahteraan umum dan juga mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga ikut terlibat dalam perdamaian kan, dunia. Makanya alhamdulillah Indonesia ini luar biasa tanggal 17 Agustus kemarin membawa bantuan dari Basnas yang diturunkan pakai airdrop, pakai pesawat itu. Luar biasa, langsung jatuhnya ke jalur Gaza. Nah, saudara kita yang ada di Gaza itu juga luar biasa ya. Sebagai PR juga untuk umat Islam secara umumnya. Lebih khusus yang dekat sangat dengan mereka. Ada Mesir, ada Jordan, ada yang lainnya. Seharusnya selesai gitu. Masalah yang sampai saat ini berapa ribu syuhada yang terjadi. Ya. Sering saya katakan zaman Rasulullah itu ada masalah satu orang saja Rasulullah itu membawa pasukan. Ya. Pada zaman ya, perang dengan Bani Qainuqa. Ada orang Yahudi yang mengganggu satu wanita muslimah di pasar, ya kan? Melecehkan, menjadi pembunuhan di situ. Seorang muslim yang lihat saudara perempuannya ganggu begitu,
langsung loncat dan juga membunuh Yahudi. Artinya Yahudi juga membunuh Muslim yang ada. Info sampai kepada Rasulullah. Apa yang dilakukan Rasulullah? Disiapkan pasukan. Satu orang. Ya. Bapak, Ibu mungkin pernah mendengar baiat. Baiat itu apa? Ada baiat. Janji setia kan? Baiat itu pernah terjadi sebelumnya hijrah ke Madinah 2 kali bersama orang-orang Madinah. Kenapa? Persiapan untuk pindahnya Rasulullah ke Madinah dan membangun sebuah negara. Itu sudah disiapkan. Tapi ada kejadian kaitan dengan Al-Hudaybiyah dan juga ada dalam Quran surat Al-Fatah ya. Kaitan dengan baiat ridwan. Kenapa? Disebut baiat ridwan. Allah meridhoi mereka semua yang membaiat. Rasulullah membaiat pada sahabat pada saat itu. Kenapa? Ketika mereka 1.400 bersama sahabatnya masuk Makkah untuk umroh tapi ditahan. Akhirnya ada perjanjian. Dikirim sahabat Utsman bin Affan, menantu Rasulullah SAW untuk nego. Ada info bahwa sahabat Utsman itu dibunuh. Langsung Rasulullah melakukan baiat bersama-sama sahabat yang ada. Tidak boleh ada yang lari dan juga harus menolong Utsman bin Affan. Tapi berita itu tidak benar. Tapi sudah ada baiat itu dibuat itu. Artinya apa? Satu orang info ada umat Islam yang dibunuh, itu juga ada kekuatan yang digalang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itulah ukhuwah. Saya baca surat Al-Hujurat tadi kan. Innamal mu'minu ikhwah. Setiap orang beriman itu ya, sesungguhnya setiap mukmin itu adalah ukhuwah. Satu persaudaraan. Ada ukhuwah. Harus ada ketika ada yang ada masalah, faslihu baina akhawaikum. Lakukan islah. Tadi kita ini kalau kita ada masalah dengan saudara kita, haram kita saling membiarkan lewat 3 hari. Ya. Kita dengan keluarga kita, kakak kita, adik kita dengan tetangga kita dengan jamaah kita. Ada masalah. Tapi lama sekali kita nggak menyapa. Salaman saja nggak mau. Melihat wajahnya saudara kita aja nggak mau. Ada nggak? Kira-kira. Kan? Banyak terjadi. Mungkin kita juga pernah melakukan begitu. Nah, nanti kita ada arahan Rasulullah. Boleh. Ya, nah bahasa Jawanya neng-nengan. Ya, neng-nengan. Maksudnya apa? Membiarkan, saling membiarkan. Ya kan? Nah, ini yang kita kaji. Insyaallah itu kita masih bab ini. Adab terhadap seorang muslim secara umum. Ini yang ke-11 ya. Kita udah poin-poin sampai 10 kemarin ya. Tidak boleh mendiamkannya lebih dari 3 hari. Ketika ada masalah di antara kita, harus ada solusi. Ya kan? Dan haram kalau kita melakukan pembiaran dua-duanya dikatakan haram, sama-sama dosa. Yang paling utama orang yang mulai untuk menyapa, untuk islah. Ya, sekalian, ini hadisnya kita ketemu. An Abi Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub itu adalah sahabat Madinah. Yang pertama kali ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, rumah yang ditinggalin Rasulullah itu rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Apakah dia orang kaya? Enggak. Rumahnya biasa. Bukan kayak saudara kita yang ada ujian, rumahnya gede-gede yang dibakar, yang dijarah. Ada rumah yang harganya 115-an M.
Masya Allah ya, luar biasa. Ini itu nggak ada masalah. Bapak, Ibu, mungkin ada, Ustaz, boleh nggak kita punya rumah yang bagus? Boleh, nggak ada masalah. Gitu. Tapi isi dengan kebaikan-kebaikan. Rumahnya besar, tapi isi dengan banyak zikir di situ juga. Sholat apa itu yang sunnah juga apa kita lakukan di rumah-rumah kita itu. Itu kan disunahkan begitu. Di Abu Ayyub. Tapi wafatnya di mana? Wafatnya bukan di Madinah. Tapi Abu Ayyub Al-Ansari ini wafatnya di Turki. Di Istanbul. Saya alhamdulillah sudah 2 kali ziarah ke makomnya ketika ada acara di Turki pada saat itu. Ya, awal-awal 2002. 2002 zaman dulu itu masjid masih sepi, Pak. Pada waktu sholat itu nggak ada orang, apalagi subuh. Tapi saat ini Masya Allah, luar biasa. Subuh penuh semuanya. Zaman tahun 2002 itu memang sepi sekali. Yang jamaah itu sedikit. Padahal masjidnya gede, Bang. Tapi ada perubahan yang luar biasa. Zaman saat itu yang haji orang tua semuanya. Tapi saat ini anak muda semua pada berangkat haji. Kenapa? Kesadaran keislamannya. Ya, zaman dulu kan Islam ditahan oleh Kamal Atatürk. Kamal, namanya Kamal, ya. Tapi itu dia yang melarang azan pakai bahasa Arab. Itu dia. Ya, luar biasa. Ini sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, la yahillu, tidak halal al-muslimu li muslimin, bagi seorang muslim ayah jura akhahu, enggak halal untuk membiarkan saudaranya meninggalkan saudaranya fauqa thalathi layalin, di atas tiga malam. Yaltaqiyani, dua orang ini bertemu. Tapi apa? Fayuridu hada wa yuridu hada. Satu saling memalingkan wajahnya. Enggak mau ketemu. Kenapa? Ada masalah tadi. Wa khairuhuma, orang yang paling baik di antara keduanya itu alladzi yabda'u bisalam, orang yang pertama kali mengawali dengan salam. Kenapa? Yang pertama kali ingin kebaikan, mau balik lagi, misalnya gitu, menyapa, kemudian bisa komunikasi, ya kan, nggak ada masalah kan? Nah, ini orang paling baik. Pertama kali nggak halal, artinya apa? Haram. Ketiga, ada seorang muslim membiarkan saudaranya di atas 3 malam atau 3 hari. Kemudian kondisinya ketika dia ada masalah, nggak pernah menyapa, nggak pernah memberi salam, apalagi menjabat tangannya, nggak mungkin. Makanya yuridu hadza wa yuridu hadza. Ketika berpapasan, dua-duanya tidak mau melihat, berpaling, memalingkan wajahnya. Nah, ini kan kondisi yang real kadang-kadang di masyarakat kita ketika ada masalah yang gitu. Muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, dan juga Imam Abu Dawud. Nah, sekalian, nah ini hadis yang kedua. Dari sahabat Anas bin Malik. Saya sering katakan sahabat Anas bin Malik ini sahabat yang diwakafkan ibunya untuk Rasulullah, yang selalu mendampingi Rasulullah, yang selalu melayani Rasulullah sampai wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Anas ini sahabat yang wafatnya, jamaah sekalian, itu tahun 92 Hijriah. Beliau wafatnya di Syam sana. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, la tabaghadu,
jangan saling membenci. Wala tahasadu, jangan saling hasud, ya kan? Dengki. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Sama tadi kan, ada masalah enggak mau menyapa, enggak mau melihat wajah saudaranya yang lain, ya kan? Wa kunu, arahan Rasulullah, wa kunu, adalah kalian semuanya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, kita semua ini ikhwanan, saudara. Mari kan kita ketemu hadis ya. Seorang muslim harus mencintai saudaranya sebagaimana mencintai apa? Dirinya kan gitu. Harusnya kan begitu. Enggak boleh saling hasud, enggak boleh saling membenci, enggak boleh saling membelakangi. Nah, ini semua yang diharamkan. Kunu ibadallah ikhwana wala yahillu, dan enggak halal di muslimin bagi seorang muslim ayah jura akhahu, ketika dia membiarkan saudaranya fauqa thalathi layalin, di atas 3 malam. Nah, ini penting ya, riwayat Imam Bukhari. Ini harus ada ukhuwah di antara umat Islam khususnya. Makanya enggak boleh menzalimi. Apalagi nanti ya, enggak boleh ada menghibah, mencela dan sebagainya. Ini pertama ya. Yang ke-12 tidak menggunjing. Apa hibah? Ya, kita ngomongin saudara kita. Meskipun itu benar, Pak. Wah, itu akhlaknya begini. Ya, meskipun itu benar, itu hibah. Kalau kita ngomongin orang, lah kok enggak benar, itu namanya dusta. Fitnah. Ya kan? Dua-duanya dilarang. Kalau hibah berbahaya. Seakan-akan kita memakan daging saudara kita, daging yang bukannya mentah, tapi mayit, yang sudah bau. Ini yang berbahaya. Mencela. Wah, saudara kita celah dengan lisan kita. Ya. Menghina, dihina. Ya, mungkin kemarin kasus yang salah satu anggota dia itu kan juga menghina saudaranya yang lain. Yang ada mengkritik, tapi memang kritiknya sih nggak mungkin ya. Membubarkan DPR itu harus ada undang-undang. Ya, undang-undang harus diganti dulu, baru bubar, gitu kan? Itu nggak mungkin. Apalagi juga membubarkan eksekutif juga harus ada prosesnya panjang. Tapi ketika dia menanggapi dengan dengan kalimat yang enggak benar, mencela, menghina saudaranya. Ada kalimat apa? Tolol, sebagainya. Ini kan harusnya ditahan. Apalagi orang politisi, ya kan? Itu kan luar biasa, Pak. Ya, namanya orang itu, ya kemarin yang ikut pemilu kan mahal kan? Sudah banyak hari ketanya keluar nggak jadi, kan banyak juga. Ya kalau jadi ya gunakan sebaik-baiknya, ya kan? Mungkin saudara kita yang di kampung sini, gitu ya, kan juga ada yang nggak jadi, kalah sama yang jadi. Yang jadi juga lebih kuat lagi dananya. Ada juga yang keluar 12 M aja nggak jadi. 12 M untuk pusat, ya kan? Itu ada kan? Ya. Ya sekalian, nah ini nggak boleh. Ya. Poin-poinnya. Ya. Artinya hendaknya seorang muslim tidak menggunjing, tidak menghibah, menghina, mencaci, menjelek-menjelekan, memanggil dengan gelar yang buruk. Ya. Kecuali memang orang itu memang panggilannya kayak gitu.
Tapi jangan sampai dipanggil dengan panggilan sesuatu yang buruk, dia nggak suka. Tidak, ini kan beda kan? Atau menfitnah saudaranya semuslim dengan suatu kejadian yang menghancurkan nama baiknya. Ya kan? Undang-undang kan melecehkan orang kan, itu kan kaitan harga diri, ya kan? Itu jalan Islam sudah lama, nggak boleh kita menghancurkan saudaranya, memakan hartanya, kemudian juga darahnya dialihkan, maksudnya membunuh itu juga haram. Kemudian juga irduhu, ya, melecehkan harga dirinya itu juga haram. Ya. Dan saya lihat, ini ayat yang ada dalam surah Al-Hujurat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Ada suudzon. Wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsira, jauhi, ya. Jauhilah kebanyakan prasangka. Dhon. Kenapa? Inna ba'dadh-dhanni itsm. Sebagian dhon itu dosa. Kenapa? Itu nanti apa? Fitnah. Ya. Wala tajassasu, jangan mencari aibnya saudaranya. Melihat dan sebagainya. Itu gimana? Tugasnya itu sebagainya. Itu tugas. Akan untuk enggak dibeberkan. Iya. Ya. Wala yaktab ba'dukum ba'dha, jangan menggunjing, jangan menghibah. Ya, sebagian kalian atas saudaranya yang lain. Allah. Ayuhibbu, apakah kamu suka? Ahadukum, salah satu di antara kalian, ayyakula lahma akhihi, makan daging saudaranya maitah. Ya. Itu ya. Seakan-akan kita memakan daging saudaranya yang udah mati. Bangkai maksudnya. Maukah kita makan daging yang bangkai? Enggak mungkin. Bakal hidupmu kalian semuanya tidak mau. Wattaqwa, ayat itu diarahkan takwa. Kalau orang yang bertakwa itu enggak dhon. Yang ada apa? Husnudzon. Ini yang sangat-sangat luar biasa. Kemudian ketika bertakwa, enggak mungkin dia ghibah. Ketika kita bertakwa, enggak mungkin kita tajassus. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah tawwabun. Ya. Maha yang menerima taubat kita. Artinya apa? Ketika kita salah lakukan dhon tadi yang enggak benar, kita tajassus, kita ghibah, cepat bertaubat. Kenapa? Allah menerima taubat kita. Rahimun, dan juga Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya. Nah, ini harus kita lakukan. Memang iya, kita kadang-kadang salah. Melakukan sesuatu yang enggak dibenarkan. Itu bisa terjadi. Tapi ketika kita menyadari hal itu, kita harus meninggalkan. Istanibu wattaqullah itu. Ya kan? Ada hubungannya kan? Kemudian ayat yang selanjutnya sama surat Al-Hujurat. Bahkan ini ayat yang ke-11 ya. Sama. Yang dipanggil siapa? Orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan min. Wahai orang-orang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki kaum itu merendahkan saudaranya atau kaum yang lain. Bisa jadi orang yang kita rendahkan itu lebih baik daripada orang yang merendahkan saudaranya. Wala nisaun, Bu. Ada ibu enggak? Ibu-ibu. Ada. Ya. Ini khusus untuk ibu-ibu di sini
Disebutkan ayat ini. Wala nisa'un an-nisa'in. Jangan juga wanita-wanita itu terhadap saudaranya wanita yang lainnya melakukan apa? Merendahkan, ya, pada saudara yang lain. Asa ayyakunna khairan minhunna. Bisa jadi wanita yang direndahkan itu lebih baik daripada wanita yang merendahkan. Ya, nah ini luar biasa. Wala talmizu anfusakum. Ya. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri. Maksudnya juga mencela saudaranya. Wala tanabazu bil alqab. Dan juga jangan memanggil dengan gelar yang mengandung ejekan, yang enggak disukai. Nah ini alqab, laqab. Ya. Ba'dal iman. Ya. Buruk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah keimanan. Ya, ba'dal iman. Kalau kita beriman, ketika kita melakukan panggilan yang buruk itu sesuatu fusuk. Sesuatu yang fasik. Wa man lam yatub, barang siapa yang enggak bertaubat, faulaika humudz dzalimun. Bagi orang yang enggak sadar, langsung dia harus taubat dan nasuha, dikatakan zalim. Zalim pada dirinya, zalim pada saudaranya. Nah, ini juga sesuatu yang luar biasa. Arahan Al-Quran, jangan sampai kita suka merendahkan saudara kita. Apalagi mungkin kaitan dengan apa itu harta, kaitan dengan ilmu, kaitan dengan jabatan. Ya. Kadang-kadang gitu, ada orang yang punya jabatan merendahkan saudaranya yang lain yang enggak punya jabatan. Orang yang dikasih rezeki banyak, jadi orang kaya, tapi dia selalu meremehkan, menghina saudaranya yang lain. Luar biasa, jelas kan ya? Rasul bersabda, kaitan dengan hibah. An-Nabi Hurairah, al-hadis riwayat Imam Muslim dan juga Imam Abu Dawud. Dari sahabat Abi Hurairah, sahabat yang paling banyak riwayatnya, 5.374 hadis yang langsung diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah qala bersabda, tadrun mal ghibah. Wahai para sahabat, apakah kalian tahu apa itu hibah? Kalau hibah itu apa? Biasanya apa, Pak? Bu? Kok dia gibah? Ngomongin orang kan gitu kan? Itu biasa kita kan ngomongin orang kan gitu kan? Itu hibah. Tapi ketika Rasul bertanya kepada para sahabat, mereka menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya Rasulullah, Allah dan Rasul yang lebih paham, lebih tahu. Qala dzikruka akhaka bima yakrahu. Hibah itu, kata Rasulullah, ketika kamu menyebut saudara kamu sesuatu yang sangat dibenci. Mungkin kaitan dengan fisiknya, kaitan dengan kelakuannya, atau apa gitu. Nah ini, itu hibah. Kemudian mereka mengatakan, qila ya Rasulullah, afra'aita in kana fi akhi ma aqul. Bagaimana pendapat engkau ya Rasulullah ketika apa yang kita sampaikan, yang kita katakan itu benar? Gitu. Ya, ada orang lewat, ya, dikasih badan yang tinggi. Ya, kita ngomong, tinggi amat tuh orang itu. Dengar itu nggak suka. Ya. Ada Allah menciptakan hamba yang pendek. Pas jalan deh, pendek sekali deh. Ini kan ini hibah namanya. Menyebutkan sesuatu yang ketika mendengar saudara kita itu nggak suka. Wah, kakak dikatakan, itu orang sombong, udah punya harta seadanya, sombong. Padahal enggak, ya kan? Ya, itu juga hal-hal yang. Tapi kalau ghibah itu sesuatu yang sifat yang dimiliki oleh saudara kita, tapi ketika kita sebutkan sifat itu dia nggak suka. Itu ghibah.
Kayak gitu ya. Qala in kana fihi ma taqul faqad iktabatahu. Nah, itu sesuatu yang ada, itu hibah. Kalau enggak, sifat yang kamu sebutkan itu enggak ada pada dirinya, itu namanya dusta. Kamu fitnah itu. Sama-sama tidak boleh. Nah, ini hadisnya. Hadis yang lainnya ini pernah juga sudah lewat juga. Ini pada waktu Rasulullah itu khutbah pada waktu haji. Ya. Rawa Imam Bukhari, Imam Ahmad, Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataban nas. Rasulullah itu pernah khataban nas, berikan khutbah kepada umat Islam pada saat haji, yauman faqala, ya ayuhan nas, wahai manusia. Ayyaumin hada? Rasul tanya, wahai para sahabatku, hari apa ini? Qalu yaumu haram. Itu hari mulia. Tanggal 10 Dzulhijjah. Kalau Nabi fa'iu baladin hada, negeri apa ini? Qalu baladun haram, negeri yang mulia. Haram itu mulia, Pak, di sini artinya. Qala fa'iu syahrin hada, bulan apa ini? Qalu syahrun haram. Ya Rasulullah, ini bulan yang mulia. Dzulhijjah itu bulan, salah satu bulan yang masuk 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul bersabda, qala fa inna dima'akum, maka sesungguhnya darah-darah kalian, wa amwalakum, harta-harta kalian, wa aradakum, harga diri kalian semuanya, alaikum haram. Itu semuanya mulia, maksudnya apa? Haram untuk diabaikan atau dilakukan. Membunuh saudaranya, mengambil haknya, ya gitu. Kahurmati yaumikum hada, kayak mulianya hari ini di negeri kamu yang mulia ini dan juga di bulan yang mulia. Jadi sahabat Ibnu Abbas mengatakan gini, ini Rasulullah ini wasiat yang luar biasa untuk umatnya. Diingatkan. Kenapa? Ini haji yang terakhir. Ya kan? Meskipun Rasulullah kan haji kan hanya sekali, Pak. Tapi ini haji yang terakhirnya. Beberapa tahun selanjutnya kan wafat Rasulullah SAW. Tapi diingatkan semuanya, jangan sampai melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kaitan dengan saudara kita. Gitu. Kaitan dengan darahnya, kaitan dengan hartanya. Yang tadi bicara nggak boleh. Ya. Udah hartanya orang lain kok kita ambil. Ya. Bisa didolimi, bisa dicuri, bisa dirampas, bisa dirampok. Nah, ini semuanya hal-hal yang diharamkan semuanya. Iya. Ya, ya. Makanya saya kemarin ada yang WA. Ustaz, ini ghanimah. Ghanimah dari mana? Tahu ghanimah, Pak? Ghanimah kan rampasan perang kan. Seakan-akan orang perang kemudian dapat harta banyak. Itu saya bilang, ghanimah dari mana? Itu haram. Itu akan ditanya kembali oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang mengambil haknya orang lain tanpa seizinnya, tanpa diridhoinya. Beda kalau dikasih, beda. Ya kan? Ya, Masya Allah ya. Itu kondisi yang ada. Kemudian juga Rasul mengingatkan. Hendaknya yang hadir pada waktu haji itu menyampaikan yang enggak haji. Yang gaib maksudnya. Ini apa? Dakwah. Sampaikan kepada saudara kita risalah Islam yang ada kepada saudara kita yang enggak pernah tahu. Dan jangan sekali-kali kalian kembali kepada kekufuran. La tarji'u ba'di kufara. Jangan sekali-kali kalian balik setelahku, setelah saya wafat, jadi orang yang kafir, yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Artinya apa? Ketika kalian melakukan apa? Pembunuhan pada saudara kamu yang lain. Itu dikatakan kekufuran dan dosa besar. Kasus zaman dulu, kasus apa? KL apa? KL apa? KM berapa? 50 ya? 52.
itu juga akan diungkap, akan ditunjukkan kembali nanti yaumul qiyamah. Meskipun dunia tidak ada yang ketahuan.